Halo, apa Halo, halo. kabar? Kembali lagi, Ojan. Kembali lagi dengan saya Ojan dan dengan Dan teman saya. Kevin. Kita Dan kembali lagi. Untuk hari ini kita lebih ke yang mau kita bawa lebih kayaknya ke slow-slow sih. Kita slow ya. slow-slow. Dan gue selamat kembali return Ojan. Karena gue hampir kehilangan partner gue nih. Kesannya kayak gimana? Ah, Cuman sakit tenggorokan kok. lo dari dulu remedial tes, kenapa yang sekali ini tesnya lulus gitu? Gua nggak nyebut apa, tapi selamat bagi Ojan yang baru melewati hadangan. Gua nggak mau nyebut namanya karena di YouTube biasanya kalau ada nama itu kayak disensor, tapi ada merona-rona lah istilahnya. Ya, inilah lagi kena sakit tenggorokan aja. Iya, lagi sakit Makanya tenggorokan. kalau gua agak batuk-batuk, sorry ya. Ya, selamat lah udah Oke. kembali. Tapi jadi ya sekali lagi ngingetin kepada semua orang, asli bukan hoax, tetap hati-hati dan yes, itu efeknya. Saya yang nggak keluar rumah aja saya bingung kena di Tapi gue juga near miss gitu Jan, kayak apa di lo kayak gitu, walaupun kita di sini masih pakai Zoom overall kayak buat record apa-apa, ini gue nggak ketemu langsung, tapi di kita aja yang di dua lokasi beda, di gua pun udah juga ada hampir berapa kali itu kayak disempat begitu lo lagi jatuh tumbang, gue juga PCR 2 kali ya. maka So jadi hari ini kita ngebahasnya lagi agak slow karena berita lagi agak slow ya. Paling nggak di dunia entertainment sih ya. Kalau di dunia asli lagi menunggu rilis sequel dari Perang Dunia Kedua nih. film juga ya kayak di sini aja di gua aja mau film Uncharted bioskopnya tutup. Tapi dari gue baca ya gimana ya, Uncharted tuh kayak apa, video game adaptasi dari film yang apa, dari trop film dibikin video game dan sekarang dibikin film Iya, lagi. iya, Jadi gue sih ekspektasi gue nggak tinggi sih. iya. Jadi ya kayak gue bilang ke temen gue kayak ya lo kalau mau nonton itu asumsikan lo bukan nonton film adaptasi dari game, tapi ya udah standalone film. Iya. Biar lo nggak kecewa. Ya. Nih, untuk berita kita hari ini kira-kira 3 paling nggak ya. Iya. Jadi sekarang lagi minggu lagi agak slow, jadi kita sih ngebahas mungkin 3 berita kecil yang lagi agak menarik. Jadi mungkin sih awal nanti kita mau ngebahas sedikit tentang produksi season 2 Vinland Saga yang kelihatannya ada sedikit masalah. Terus kemudian nanti juga mau ngebahas agak telat sih karena kita ada gangguan. Jadi tapi karena berita besar banget sih buat ngegame, gue pengen banget kita ngebahas sedikit tentang ya pergerakan antara Microsoft sama Sony baru-baru ini di dunia game, yang dua pelakor utamanya di dunia game ini lagi banyak gerakan. Lah enggak, lagi kebanyakan duit. Lagi kebanyakan duitnya. Lagi ini kalau kata yang lain lagi ngambil diskon Black Friday. Iyalah, Borong makanya. belinya barang bekas lagi. Dan terakhir nanti mau ada ngebahas juga sedikit, ada drama sih, sedikit drama kecil dari Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer yang sekarang walaupun season habis, lagi ada drama panas yang mungkin nanti gue sama Ojan mau ngebahas ya. Oke, untuk yang berita pertama ini kita bahas tentang Vinland Saga dulu ya. Ya, Ini kalau boleh tahu, Kevin, lu kan yang ngikutin buat Vinland Saga ya. Inilah yes. kira-kira yang buat ya yang nggak tahu ini tentang apa, deskripsi singkatnya. Yes, jadi Vinland Saga ini salah satu manga seinen favorit gue ya. Mungkin kalau yang manga shonen tahu dulu ada Big Three, One Piece, Naruto, Bleach. Buat gue kalau di seinen ada Big Three juga, yaitu dulu Vinland Saga, Vagabond, dan juga Berserk, yang kelihatannya kalau untuk adaptasi anime yang cuma bisa gue berharap cuma Vinland Saga doang dari ketiganya. Anime Berserk udah ada loh berapa kali. Gue nggak inget kan. Yang dimana makin lama makin muda. Gue nggak inget sih jujur, itu kayak gue mau melupakan saja, gue mau ngingat memori baik aja deh.
Gue nggak inget, rasa gue nggak ada adaptasi Berserk yang gue tahu. Ya, tapi Vinland Saga dari manga seinen favorit, salah satu manga seinen favorit gue, ceritanya tentang Vinland Saga itu berdasar juga aslinya kisah sejarah asli, yaitu tentang penguasaan benua Finland yang diadaptasi jadi salah satu manga yang cukup populer. Terus kemudian gue lupa 2019 kalau nggak salah, itu adaptasi sama Studio Wit, dibikin jadi salah satu yang waktu itu jujur itu calon buat anime of the year gue banget sih. Karena menurut gue itu di animasi sangat bagus, produksi bagus, animasi bagus, musik bagus, dan overall top notch aja. Yang orang-orang sih ini pada menunggu ini season keduanya, dan di rumor sih tahun ini 2022 bisa rilis. Tapi ada baru-baru ini ada rumor yang tidak enak, ada dari ini sih satu aja klarifikasi, ini rumor jadi belum 100% dikonfirm, tapi ada beberapa bukti yang nanti gue ngejelasin kenapa ini kayak kelihatannya rumornya ini masuk akal. Jadi asalnya dari ada di akun Twitter anime hype YT di Twitter, dia bilang untuk season 2 Vinland Saga produksi itu diubah. Jadi mungkin ini sih agak deja vu sedikit, kayak lu ingat mungkin beberapa bulan lalu Jan, ketika Twitter itu kayak kesannya kebakar api ketika orang-orang komplain AOT. Yap, CG AOT itu di season 4 jelek sekali dibandingin dengan season 3. Lu kangen gak sih sama diskusi Twitter kayak gitu, yang diskusi berkualitas gitu, Jan? Nah, kalau lu kangen, mungkin di 2002 ini nostalgia lu bisa kembali, karena kayak deja vu ketika Attack on Titan pindah dari studio Wit ke MAPPA, sekarang ada rumor bahwa Vinland Saga season 2 itu bakal dipindah lagi dari studio Wit itu ke studio MAPPA lagi. Ya. Tapi kalau gini deh, kalau buat gue gini aja. Oke, kita lihat case yang udah ada itu kan AOT ya. Untuk AOT itu waktu pas pindah ke studio MAPPA, menurut lo apa ya? Secara kualitas animasi gimana? Lo tuh pengen ngejebak gue banget deh. Karena gimana ya? Ya kalau di Twitter lo opininya bakal polarisasi banget gini ya. Kalau menurut gue ini jujur bakal orang banyak yang benci, tapi menurut gue MAPPA ngadaptasinya cukup baik AOT season 4. Walau gue ngakuin sebagai kalau penonton anime dari season 1, 2, 3 ke 4, ada kayak apa ya, kayak mata gue tuh kayak nggak kebiasa ada perubahan art style yang ya jelas lah karena pindah studio ya. Dari season 3 ke 4 tuh ada perubahan art style yang gue lihat, yang art style barunya gue nggak benci, tapi kayak ya aneh aja sih kalau menurut gue ada. Karena bukan sesuatu yang lo terbiasa, karena ini bahasanya udah lo ke season keempat gitu. Tapi kalau sebagai lo anggap ya seperti biasa ya, kayak tadi Uncharted, lo anggap stand alone, itu untuk kualitas animasinya masih menurut gue sih masih bagus jujur dibanding itu. Dan ya itu tes sih, karena kalau gue ngomong CG di anime itu topiknya kayak tabu banget ya, karena ada orang yang bisa bilang lihat dikit pun CG itu muntah. Gue jujur masih di tengah-tengah, walaupun gue bukan fans, tapi kayak untuk beberapa jenis animasi dan terutama kayak AOT yang banyak banget gerakan susah, itu kayak menurut gue CG itu solusi yang masih cukup kecuali bagus gitu. Aduh, gue lupa anime apa yang waktu itu CG-nya sampah banget. X-Arm. Oh iya, X-Arm. Ya kayak ini kenapa gue susah banget ke X-Arm tuh, kenapa gue susah banget ngebela CG di anime sih Jan? Karena di satu sisi gue bisa ada kayak Ufotable yang gunain CG dengan indah sekali di season terbaru Demon Slayer. Tapi terus kemudian bakal ada studio yang ngebikin X-Arm berikutnya, dan iya, justru itu. Jadi kalau buat gue sih arahnya tinggal si MAPPA ini emang kualitasnya mendekati X-Arm nggak? Kayaknya kalau nggak mendekati X-Arm kayak masih oke sih. Itu sih gue. Jauh banget. Makanya kalau misalnya kalau orang protes gitu loh, lu lihat aja X-Arm anjir. Itu berdua bahasa gue kayak orang nggak niat. Iya.
Tapi jujur X-Arm tuh standar yang rendah banget. Gue bisa tahu studio hentai yang bisa nganimasi jauh lebih bagus daripada itu. Kayak ini gue jujur, gue nggak sarkastik gitu, gue jujur. Iya. Enggak, maksud gue sih gitu. Maksudnya emang iya. Kayak enggak lah. CG-nya separah itu enggak kan? Enggak. Dan orang mungkin gak nyadar mayoritas dari anime modern tuh pakai CG. Tapi CG yang bagus kayak kalau lu ngefans Demon Slayer sama Ufotable, itu mayoritas dari action scene mereka itu pasti menggunakan CG. Tapi mereka gunain CG-nya itu dengan gabung dengan 2D bagus. Nyampe rata-rata orang tuh kayak nggak nyadar. Bisa di-blend. Ya, tapi ya itu kayak jeleknya CG lah. Kayak kalau CG bagus lu nggak nyadar, kalau CG jelek itu lu nyadar. Jadi kayak apa? Susahnya lu di situ. Dan kalau MAPPA, ya lu lihat aja dari Jujutsu Kaisen gitu loh. Ya lu suka atau nggak cerita Jujutsu Kaisen, lu pasti kalau udah lihat openingnya aja gitu loh, itu kualitas yang bisa dibawa MAPPA gitu loh buat menggunakan CG yang menurut gue sih itu bagus. Tapi tentu ya gimana ya, gue juga senang dengan gaya lebih tradisionalnya Studio Wit gitu loh, yang di situ gue juga cinta. Jadi gue sih pasti ngerasa ada whiplash di situnya sih, kayak kalau ganti season. Dan kalau jujur gue sih lebih khawatir sih kayak kenapa ya? Ya ini gue agak nge-meme juga sih, kayak ini deja vu dari AOT pindah ke MAPPA dan sekarang Vinland Saga pindah ke MAPPA juga dari WIT. Tapi ini gue sih kayak lebih khawatir kayak sekarang udah berapa banyak IP, udah berapa banyak anime blockbuster gede yang dipegang MAPPA gitu loh. Kayak dan sementara Attack on Titan sendiri udah beberapa animator ada yang di Twitter itu kayak curhat, mereka tuh kayak overtime-nya itu ngejar tayang banget buat bikin AOT season baru gitu loh. Dan gue sih lebih khawatir dari sisi itu, karena kalau animator lo nyampe burnt out, ya kualitasnya otomatis turun gitu loh. Iya, pastilah. Karena jumlah title gede sekarang yang di bawah MAPPA tuh jujur banyak banget gitu loh. Kayak gue ya satu aja Jujutsu Kaisen yang tahun lalu menang Anime of the Year, Attack on Titan yang tahun ini juga menang Anime of the Year. Dia ada apa sih kalau nggak salah, dia ada Dance juga. Kemarin dia bikin Tak OP yang kayak dari mobile game, tapi orang jadi nge-hype juga karena CG-nya itu bagus, animasinya bagus banget juga. Terus apa lagi ya, kayak ya banyak banget lah, itu aja udah kayak ada 4 franchise gede loh dari MAPPA. Dan kalau dia nambah Vinland Saga lagi buat tayang tahun depan, gue nggak tahu apakah ya kalau bisa sih gue salut banget sih, tapi gue juga di satu sisi gue nggak bakal salahin animator MAPPA sih kalau ini hasilnya jelek, tapi kayak bebannya tuh berat banget menurut gue loh. Kakegurui itu MAPPA juga ya? Yes, Kakegurui. Itu tadi gue mikir satu IP gede lagi, apalagi Kakegurui itu juga di MAPPA. Jadi sekarang itu banyak banget yang dilimpahin ke MAPPA. Yuri on Ice juga. Yuri on Ice sih sempat gue lihat juga kualitasnya juga lumayan sih. Dan kalau lu mau ngomong animasi kayak ya, dan banyak, dan tahun depan kalau nggak salah Yuri on Ice itu juga mau ada movie loh, Jan. Gue nggak terlalu ngefans itu, jadi gue nggak tahu, tapi nah itu loh, kayak banyak banget sekarang IP di bawah MAPPA. Dan Dorohedoro juga 9. Yes, Dorohedoro juga lumayan juga ya. Dan lu bayangin lu ngehandle sebanyak banget itu, dan itu bukan title yang udah tamat loh, itu kayak title yang masih aktif dan dia bikin season kedua ketiga. Kayak ya sekarang Jujutsu Kaisen baru habis, tapi pasti gue bilang dia ada produksi Jujutsu Kaisen season 2 yang walaupun sih feeling gue nggak rilis tahun ini, tapi pasti buat tahun depan mereka udah mulai produksi sekarang. Chainsaw Man juga ya? Yes, Chainsaw Man dia juga mau banyak banget kan. Kayak jadi gue iya ternyata emang gede-gede juga sih ya. Kayak dan gue nggak bisa mikir studio selain MAPPA loh yang megang sebanyak itu IP gede-gede loh. Gue nggak inget loh di belakang benak gue ada studio yang gitu. Mungkin Cloverworks kayak kalau tau dia yang bikin Promised Neverland, dan Promised Neverland tuh kayak nyampe tahun lalu tuh ada. Promised Neverland emang rame juga sih itu. Gue nggak nonton, tapi emang gue lihat sih responnya lumayan rame itu. Tapi tahun lalu gue juga inget dia tuh drama season 2-nya jadi kualitasnya turun karena pas Promised Neverland season 2 keluar, dia tuh juga kayak ada bikin 3-4 anime yang rilis di season sama gitu loh. Kayak Cloverworks juga kayak season ini dia ada 3
di season winter ini aja dia ada 3 sama, dan orang tuh kayak ada yang takut khawatir tuh bakal ada dari 3 ini pasti ada yang kualitasnya turun. Ada yang ngedrop pasti ya. Ada yang ngedrop dan Oh, Sono Schedule dia juga ya. ya Kalau gue lihat Sonobis dia ada kualitasnya Sonobis, bagus deh. AKB Sailor sama ada satu yang original Tokyo 24 apa gue lupa. Yang tapi gue lihat animasinya bagus juga. Dan orang tuh kayak udah takut udah takut salah satu dari 3 ini mereka bilang sih Tokyo 24 yang original tuh yang bakal turun. Jadi kayak gue sih lebih takut di sisi itu ya, bukannya gue nggak percaya animator MAPPA ya, tapi kayak workload mereka tuh kayak Oh, Spy X Family mereka juga ya. yes. Kayak apa workload mereka tuh kayak udah banyak banget gitu loh. Iya. Ya lu aja nih lihat produksinya udah banyak banget kan, kayak nggak habis-habis. Serius ini gue kaget Cloverworks tuh yang bikin konseptual movie-nya si Idolmaster. Yes. Dan itu banyak orang yang nyalahin jadi kayak Promised Neverland season 2 tuh kualitasnya turun banget. Iya, karena ini gue lihat Promised Neverland yang season 2 nilainya cuma 5,4. Sedangkan yang pertama 8,56. Lo ada selisih angka di sekitar 3 poin anjir. Jauhnya tuh orang sih pada bilang gue nggak nonton season 2 tapi gue tahu banget drama di itu ya gede banget sih waktu itu. Jadi kayak ya gue takut aja di MAPPA bakal kayak gitu dan ya gue pengen Vinland Saga lebih banyak dapat cinta sih karena nggak banyak manga seinen yang kayak gitu. Iya, karena juga ngelihat dari makanya kan semua kan tergantung popularity kan. Ini yang gue itu tadi kenapa kayak di awal gue mencoba lu buat jelasin deskripsinya karena gue kayaknya nggak ada yang pernah bahas nih judul deh. Iya, kayak kalau manga shonen banyak yang ngebahas tapi seinen tuh rasa gue nggak terlalu banyak gitu loh. Dan apa ya kayak mungkin kayak ya lu baca manganya Vinland Saga kan ya. Iya. Dan jadi kayak kalau lu pengen tahu Vinland Saga season 2 itu nggak cover yang namanya Farmland Arc yang tahu gue. Yang gue pun kayak kalaupun masih tetap di wait, gue tuh masih ada khawatir kayak orang tuh kayak dibandingin dengan kalau lu tahu ya jadi manganya kan arc sebelumnya action pack dan pindah ke arc berikutnya aja itu gue nggak yakin kayak apakah audiensnya tuh bakal reseptif gitu loh. Walaupun gue suka arc-nya itu karena akhirnya gue tahu mengarah kemana, tapi kerasa banget ada tone-nya berubah dan itu kayak kalau di wait aja tuh tadi gue masih ada khawatir dan sekarang kalau pindah studio gue jujur agak khawatir banget sih. Dia bisa nangkep nggak gitu kan? Ya, tapi satu ya ini gue perjelas lagi ini satu masih rumor gitu loh ya. Tapi yang bikin orang banyak yakin karena tahun lalu itu sebelum rumor ini keluar itu mangakanya Makoto Yukimura itu sempat ngetaruh di Twitter. Dia bilang tuh dia ngaku mohon maaf ada gangguan belakang layar untuk produksi anime season 2 Vinland Saga yang dia nggak spesifikasi apa tapi dia bilang ada masalah. Dia sih waktu itu cuma kayak nge-confirm dibilang bahwa direktur dari season 1 itu akan transfer ke season 2. Tapi itu bukan konfirmasi bahwa studionya sama karena bisa aja lu direktur pindah ke studio lain. Iya sih. Jadi ya itu yang gue agak takut. Tapi kayak kalau di anime hype sendiri sih dia bilang Twitter bentar lagi bakal ada PV baru. Jadi kalau ini bener sih harusnya ketahuan deket lagi. Yang ini sih gue juga agak khawatir ke Studio Wit sih ya. Karena ya balik lagi ke meme dia udah hilang AOT dan sekarang dia hilang satu lagi IP. Iya, malah kayak ini name gedenya banyak yang hilang. Iya, kayak gue nggak tahu sih apa yang terjadi tapi gue inget quarter lalu kayak sekitar di Oktober itu studio itu ngomongin dia lagi ngelaporin kerugian gitu loh. Jadi dia ngelaporin dia nggak dapet kayak profitnya turun dan dia masuk ke area rugi di quarter terakhir. Gue nggak tahu kenapa dia nggak nge-disclose financial gitu, tapi kayak ada salah satu di majalah finance Jepang itu yang nulis kayak gitu. Dan gue sih takut ini gara-gara mungkin kenapa dipindah karena mungkin ada downsizing di studionya gitu loh. Kayak apa? Ini spekulasi gue ya. Jadi terima seitunya kayak gue sih agak takut ada downsizing gitu. Jadi ya karena alasan dia nolak AOT itu juga sama. Dia bilang kayak staff gue nggak bisa. Staff ya. Ya staff gue nggak bisa ngejar production yang diminta buat ngerilis AOT sesuai jadwal itu.
Jadi dia nolak buat itu, dan mungkin sih Vinland Saga gue takut tuh kasus serupa juga, dia takut nggak bisa ngejar deadline 2022 karena dia juga masih ada IP gede, kayak dia ngerilis Vivi sama sekarang lagi ada Ranking of Kings yang lagi tayang. Jadi masuk akal aja sih kayak kalau mereka ada berat di situ. Jadi gue sih nggak harap aja sih Wit Studio masih tetap safe, Mappa nggak ke beban kerjaan terlalu banyak. Iya. Sama ya gue ngarep Vinland Saga season 2 ya. Utama sih Vinland Saga season 2-nya ya paling nggak jangan turun lah kualitasnya. Karena ini manga yang udah gue baca dari dulu yang gue ngarep apa di luar Vagabond, ini salah satu yang gue paling harap animenya bisa bagus gitu loh. Gue udah berhenti berharap untuk Berserk. Oke. Yang ini udah ya, ngedouble-nya udah ya. Ya. Sekarang kita yang berita kedua apa ya? Pak gua. Ya, yang ngebahas sekarang karena lagi ada perang antara superpower gede di dunia, tapi karena Ukraina terlalu depresi. Jadi kita nggak bahas mungkin Sony versus Microsoft aja. Iya, superpower tapi di industri game aja kita. Yes, karena kalau yang asli terlalu depresi. Ya, jadi ini kita agak telat sih ya Jan ke pesta bahasa sih ya, karena asli di Januari sih ya banyak geraknya ya. Tapi gue recap aja sedikit. Jadi di Januari sih yang pertama sih yang ngemulai dari Microsoft ya. Di Januari Microsoft itu ngumumin bahwa dia di sebuah deal, ini deal terbesar, akuisisi terbesar Microsoft, dia mutusin untuk ngebeli Activision Blizzard, yaitu publisher dan developer dari beberapa title seperti Call of Duty, World of Warcraft, StarCraft, Overwatch, dan ada ratusan IP lain. Yes. Termasuk kayak Candy Crush. Bener-bener ini borong diskon. Yes, ini salah satu, ini akuisisi terbesar Microsoft, bukan untuk Microsoft Gaming ya, untuk Microsoft titik. Kayak gue ngeliat akuisisi kedua terbesar abis ini tuh pas dia ngebeli LinkedIn, yang untuk anak-anak di bawah 18 tahun gue yakin nggak tahu itu apaan. Tapi kalau bagi pencari kerja yang tahu ya itu dan Microsoft ini hampir ngedouble dari nilai dia beli LinkedIn lah. Itu hampir kayak sekitar $70 billion gitu kalau nggak salah dia ngebeli Activision Blizzard King. Akuisisi terbesar kayak di Microsoft. Terus habis itu nggak lama dari itu Sony ngebalas, tapi ya sayangnya nggak bisa ngeluarin seduitnya Microsoft. Sony ngebalas itu dengan ngebeli Bungie, developer dari Destiny dan Destiny 2. Dan dulu sih dia, ini sih agak ironis sih, karena Bungie tadinya dia tuh yang ngebikin Halo di bawah Microsoft. Tadinya dia dimilikin Microsoft, tapi Bungie abis itu kayak keluar independen sendiri, dia bikin Destiny dengan Activision Blizzard. Tapi dia pecah Activision Blizzard dibeli Microsoft, dan Bungie akhirnya lari ke Sony. Jadi gue ngerasa ini kenapa kayak kenapa ini kayak yang lepas dari Microsoft itu Bungie larinya. Gue ngambil sisaan lo deh gitu. Kayak tukeran. Jadi kayak mungkin sih gue pengen nanya respon lo dulu sih, mungkin yang ya mungkin nanti yang Microsoft Activision yang lebih besar kita bahas nanti, tapi mungkin gue pengen nanya respon lo dulu sih Jan untuk tentang akuisisi ini. Mungkin yang Sony beli Bungie dulu, menurut lo gimana ini? Gue sih jujur aja pas ngedenger tuh kayak apa ya, karena kan kayak tadi Microsoft beli itu langsung gede kan, Activision, Blizzard, terus dan tetemengnya lainnya itu kan, dimana di bawah mereka kan banyak IP gede. Sedangkan ini tiba-tiba ada beritanya kayak, oh iya PlayStation juga beli loh gitu loh. Belinya apa? Bungie. Terus kayak gue kayak, ya forward aja. Apa gara-gara lo mau menjaga ini? Ya karena gini sih, maksudnya kan kayak ya di teman kita kan ada juga yang ketol main itu. Jadi mungkin gue lebih mikirnya kayak ke arah, oh apa emang mereka user base-nya termasuk gede punya untuk siapa? Destiny 1, Destiny 2.
Apa makanya buat ngejaga si user base itu biar untuk online-nya jadi ya diambil aja sekalian juga itu sih. Gue nggak, gue sih nggak itu sih, Jan, nggak nyalahin lo kalau nyalahin ya, buat apa sih nyalahin? Gue nyari katanya apa ya? Gue sih nggak heran kenapa lo mikir gue itu, karena gue juga, ini gue ada teori sih kenapa Sony beli Bungie. Tapi reaksi pertama gue juga pas denger sih sama kayak lo, jujur kayak buat apa sih dia beli ini? Satu sih yang jelas kenapa dia beli Bungie, karena utama sih ya gue tahu, ini sih kalau mereka bilang sih ini bukan karena respon Activision Blizzard, karena dibilang sih kebetulan aja. Tapi ya karena ya, deal kayak gini itu makan bulan-bulan. Kayak Activision Blizzard itu bilang dealnya itu dari November, tapi ya industri game kecil. Jadi gue sih nggak pungkirin kalau mungkin juga kalau pada saat sama Activision negosiasi Microsoft, bos PlayStation denger dan ya udah dia udah mulai akuisisi itu dan sekarang dipercepat keluarnya barengan gitu loh, dealnya difinalisasi. Jadi gue walaupun itu nggak pasti ya, tapi kayak kenapa Sony beli Bungie, kayak gue reaksi pertama awal itu, tapi gue bilang ini masuk akal. Kenapa? Satu sih ya itu masuk di budget mereka karena mereka nggak ada duit, gimana nggak ada duit Microsoft ya. Lu nggak ada subskripsi beli Office 365 gitu loh buat ngebeli. Nggak ada ini Gates money. Iyalah, lu nggak ada duit lu buat nggak bisa ngalahin Gates money, coy. Iya, karena kalau lo yang mau beli akuisisi, kalau yang nyanyiin Activision Blizzard mungkin cuma Electronic Arts dan nggak mungkin mereka ada duit buat ngebeli Electronic Arts. Makanya. Jadi kalau mereka beli secara budget, gue bilang Bungie itu secara bisnis masuk akal buat Sony. Kenapa? Karena lu kalau ngeliat sekarang studio Sony ya, studio internal Sony, mereka terkenal buat bikin game kayak apa? Last of Us, Horizon Zero Dawn, Uncharted, Insomniac bikin game Spider-Man. Semua itu adalah game single player, story driven yang kuat gitu loh, open world. Nah, apa di portofolio Sony yang dia nggak punya? Yang untuk online itu kan? Ya, game online live service yang panjang, multiplayer. Dan kalau lu misalnya nanya kayak gitu kepada Sony, well, apa sih game multiplayer yang gede sekarang ini yang bisa gue beli? Oke, yang tergede kalau game multiplayer, Call of Duty masih salah satu top. Oke, itu udah keluar dari opsi karena dibeli Microsoft. Karena udah keburu dibeli. Ya, berikutnya yang bisa gue beli apaan? Mungkin gue bisa ngincer-ngincer yang kayak sekitar kayak Valorant atau mungkin beli salah satu MOBA. Tapi susah selain itu fokus di PC, tapi juga keduanya udah dipunyai. Riot Games sudah punya Tencent, Dota udah punya Steam, dua-duanya gede, nggak mungkin lo bisa beli. Jadi apa berikutnya yang bisa lo beli? Well, Destiny 2. Karena itu masih salah satu, kalau di Steam itu salah satu game yang most played. Dan orang agak underestimate Destiny, kayak orang tuh agak lupa seberapa besar Destiny. Karena tapi di dunia, kalau gue pemain looter shooter ya, karena orang looter shooter rasanya itu genre yang udah agak banyak nge-meme ya, karena ada banyak yang gagal kayak Marvel Avengers gitu ya. Tapi alasan kenapa kayak Square Enix pengen bikin Marvel Avengers itu karena mereka lihat suksesnya dari Destiny. Dan Destiny itu suksesnya gede banget gitu loh. Dan gue bisa ngakuin kayak ada banyak dari Destiny yang gue sebel, tapi ada banyak juga yang Destiny itu sukses di situ. Dan kalau selain IP Destiny, dia juga beli, sekarang dia punya developer Sony itu, dia punya developer yang mereka developer yang ahli kalau buat bikin game multiplayer shooter. Itu yang selalu kurang di portofolio Sony. Jadi untuk budget mereka yang sekarang, menurut gue ini sih smart banget sih, smart choice buat yang Sony. Walaupun untuk nutupin kekurangannya dia tadi. Buat nutupin kekurangannya dia tadi. Dan timingnya juga pas karena mungkin walaupun Microsoft udah bilang ya Call of Duty berikutnya masih tetap bakal di PlayStation, ya dia nggak bisa nebak untuk 5 tahun dan 10 tahun ke depan gitu loh. Dan sekarang kalaupun dia kehilangan Call of Duty, dia udah punya developer yang tadinya bikin Halo. Jadi
bisa aja dia ngarahin ke Bungie buat bikin IP baru yang mungkin paling nggak narik lah. Kalau lu pengen beli PlayStation, lu nggak kecewa kalau lu yang demennya main shooter, dan itu cukup besar loh. Kayak kalau nggak salah Call of Duty itu kayak tahun lalu masih apa yang game nomor 1 yang dijual di PlayStation Store juga gitu loh. Jadi apa kalau dia kehilangan player base itu player base yang cukup besar gitu loh. Ya, Ya. gitu kira-kira yang mau kita bahas. Ya itu yang buat Sony yang mungkin sih yang berikutnya gue pengen nanya kalau yang pendapat lo kalau buat yang sisi satu lagi yang Microsoft Activision sih Jan. Kayak nah buat deal kedua ini menurut lo gimana? Karena ini yang apa lebih besar sih dealnya dan lebih, nah ini gue agak lebih mix kalau menurut lo, tapi gimana? Itu kalau gue sih lihat sih ya bener kayak yang waktu itu gue sempat ngeliat ke meme. Kita gimana cara ngeliatinnya Sony? Oh, kita perlu lebih banyak game gitu. Ya udah, dibeli aja semua game gitu. Itu sih. Karena juga untuk yang di Xbox terakhir juga, maksudnya gini sih, gue untuk yang konsol terakhir ini gue kurang ngikutin ya. Untuk gimana? Tapi kayak contohnya waktu untuk di Xbox One dan PS4 itu kan ada jumlah yang selisih jumlah user yang cukup signifikan gitu loh. Iya. Nah di situ sih. Jadi kayak agak kayak si Xbox-nya kayaknya gimana gue caranya narik untuk ini. Ya udah kita ambil ini supaya bisa banyakin game eksklusif di ininya kita gitu sih. Iya. Gue sih ada satu yes itu bisa benar, tapi gue agak nggak setuju. Kenapa? Karena menurut gue kalau lu kejar eksklusif, Activision Blizzard itu pilihan yang jelek kalau dari jumlah IP. Nanti gue ngejelasin kenapa. Tapi gue juga mikir sih Xbox sekarang udah ada ubah strategi sih, dimana dia kelihatannya udah ngaku kayak gue nggak mungkin bisa bersaing eksklusif deh sama PlayStation. Gue nggak punya title gede kayak Last of Us, nggak punya kayak Uncharted, nggak punya kayak Horizon Zero Dawn. Jadi lebih fokus mereka itu lebih kayak deal subskripsi, yaitu di Game Pass. Dan Game Pass ini suksesnya gede banget loh, Jan. Kayak apa? Dia bisa nembus kayak apa penjualnya cukup banyak, bahkan kayak di biasanya kayak Jepang yang biasanya lebih dikuasai PlayStation, sekarang banyak orang yang pindah ke Game Pass di PC daripada beli PlayStation di konsol yang baru. Ya itu juga ada atribusi karena sekarang PS5 lebih agak susah nyarinya. Kayak walaupun udah setahun keluar masih apa calonya banyak banget. Tapi Game Pass di situ sukses banget dan dia lebih banyak gue lihat sih ngarahnya ke arah situ. Kenapa menurut gue? Tapi ini kalau menurut gue ini gue beda daripada waktu Sony beli Bungie, gue bilang bagus. Menurut gue buat Xbox agak beli Activision Blizzard agak salah kalau yang strateginya buat yang lo bilang gini. Kenapa? Kayak kalau dari sisi Blizzard itu masih oke lah, dia masih ada beberapa IP gede. Dari sisi Activision, walaupun ia secara teknis Activision punya banyak IP gede, di 20 tahun terakhir, abis pertengahan tahun 2000, kayak sekitar 15 tahun terakhir lah ya, nggak 20 tahun, kecuali dari Call of Duty, IP mereka yang lain tuh rata-rata udah pada mati. Kayak, gue tanya loh, selain Call of Duty, IP Activision apa yang masih aktif? Bukan Blizzard loh, IP Activision. Hampir gak ada loh. Paling Spyro. Itu juga kecil banget. Iya, Spyro juga kayak sekarang aja udah bukan yang rajin keluar gitu. Iya, jadi walau secara teknis gue bilang kayak Microsoft ini dia ngebeli banyak IP, tapi dia banyak kebeli IP mati suri sih menurut gue. Kayak itu dari sisi Activision. Dari sisi Blizzard, dia beli banyak IP aktif, tapi ya ini gue agak berita sedikit update ke lo, karena gue kebetulan ini gue salah satu orang yang cukup berat di Overwatch gitu ya. Ya gue udah sebelumnya ngobrol lo. Dan gue jujur aja, Blizzard sekarang lagi rata-rata di game dia, kecuali Hearthstone ya, yang game trading card. Iya, kartu. Semuanya itu komunitasnya lagi pada marah dan dia lagi kehilangan banyak banget player base.
Overwatch termasuk, World of Warcraft termasuk, Heroes of the Storm kena juga, Starcraft udah banyak banget yang berdarah keluar. Jadi dia beli lagi nggak, kondisinya lagi nggak sehat. Dan juga kalau misalnya ini juga nggak bisa bilang, karena kalau misalnya gue bilang kayak Sony beli Bungie, oke, Destiny nggak terlalu kuat, tapi lu beli developer yang ahli. Di Blizzard itu gue nggak bisa bilang yang sama juga. Kenapa? Karena salah satu alasan player base ini pada lari dari game Blizzard, mungkin lu kalau tahu tahun lalu tuh Activision Blizzard tuh dia kena kasus pelecehan seksual Iya. cukup besar gitu loh. Dan gue sih nggak kaget begitu dengar itu, Jan. Kenapa? Karena di komunitas tuh udah banyak banget ada rumor kayak gitu. Terus yang jelas orang udah tahu banyak masalah, karena sebelum lawsuit itu keluar, banyak banget developer senior tuh yang keluar dari Activision Blizzard. Sebagai contoh, gue main Overwatch. Overwatch tuh ada yang terkenal banget, di situ ada yang namanya Jeff Kaplan, itu game direktornya. Itu nyampe orang tuh nyebutnya di kalau komunitas Overwatch tuh Papa Jeff. Karena dia tuh kalau update dia tuh nyampe kayak kepala komunitas lah, dia tuh bikin video sendiri kalau ada update, kayak bahkan balance, oh gue ngurangin ini berapa persen, itu dia bikin sendiri. Dan itu ada yang rasa komunitas tuh kayak kuat banget figurnya di Jeff. Dan Jeff itu sebelum ada sekitar berapa bulan sebelum ini, dia tuh keluar dari Activision Blizzard. Dan rumornya tuh adalah banyak karena mereka perseteruan dengan manajemen dia. Salah satunya masalah dengan ini. Masalah dengan apa, isu pelecehan seksual ini, dan banyak sekali yang eksodus keluar dari Blizzard. Banyak banget sekarang itu kayak dan orang kenapa nyadar ini sekarang, banyak banget studio di area sekitar Blizzard di Irvine, California yang startup baru itu yang diriin dari ex developer Blizzard. Jadi kalau dibilang Microsoft beli tenaga developer yang tersisa itu juga kualitasnya itu menurun jauh di Blizzard. Jadi buat price yang sebesar gitu, gue agak nggak yakin Microsoft tuh dapet deal yang bagus di sini. Emang gue lihat juga kayak rata-rata kayak overprice gitu sih. Jadi kayak ya udah kita yang penting bisa beli. Jadi lo mau perlu berapa? Segini, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Iya. Itu sih. Iya, tapi kalaupun lu mau pakai strategi gitu ya, Jan, kayak ya gue beli game supaya gue bisa game eksklusif Activision yang bisa gue taruh gue. Lu cuma bisa kayak gitu buat Call of Duty menurut gue. Selain itu apalagi yang mau lu eksklusifin? Yang lain kayak Spyro ya oke, tapi sebelumnya juga nggak ada game Spyro sih, jadi berapa banyak orang yang beli itu. Guitar Hero juga berapa orang yang masih mau beli Guitar Hero di situ. Lo mungkin bisa bilang, oh oke, gue sekarang eksklusifin Overwatch 2 di Xbox, tapi juga jujur sih, Jan, seberapa banyak orang sih yang hype Overwatch 2, dan ini gue ngomong sebagai orang yang fans Overwatch. Karena juga Overwatch ini gue lihat kayaknya juga udah karena kelamaan gak ada update juga ya. Yes. Ya, dan kenapa kelamaan karena nggak ada update? Ya karena developernya pada keluar, jadi cabut. Dan itu di komunitas sudah banyak yang nyadar gitu loh. Jadi yang mereka beli sih menurut gue ini dealnya agak bener-bener overpriced, dan menurut gue Microsoft dapat deal yang jelek banget di sini sih. Ya, oke. Oke, itu ada reply download. Itu ya buat ininya ya. Buat apa? Buat Microsoft dan Sony. Kita terakhir bahas Demon Slayer. Nah, ini untuk Bapak Kevin emang sedang ada apa ini? Kok katanya ada yang salty gitu. Iya. Ini jujur nih lebih gue karena berita agak kering sih, Jan. Karena drama juga bukan drama gede-gede sih, tapi ini lebih sesuatu yang gue nyadar sih ya. Jadi apa sih drama Demon Slayer? Padahal Demon Slayer baru season 2, orang-orang rata-rata hype. Yes, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, kalau gue ngomong anime itu apa ya 10 out of 10, nggak ada komplain di situ, nggak ada drama buat anime, nggak ada yang komplain buat anime. Gue ngomong ini dramanya dari sisi manga Demon Slayer. Jadi
bagi lu yang cuma nonton anime doang, mungkin lu nggak tahu bahwa banyak anime tercinta lo itu aslinya berbasis dari bentuk komik yang di buku yang lu bisa baca, yang Serius? yes, Gue kira enggak. yang seperti kalau nyokap gua nyebut manga. Gue diminta bersihin banyak mangga di kamar lama gue kalau gue balik ke rumah. Ya, jadi drama yang gue nyebut ini lebih berhubung ke Kimetsu no Yaiba versi manganya ya gitu ya. Kenapa? Karena gue sih nyadar kayak ya sejak popularitas dari animenya Demon Slayer meledak, ya rasanya tiap tahun makin meledak sih ya, dari season 1 terus ke movie dan sekarang season 2 meledak-meledak terus. Sekarang makin banyak orang juga yang baca ke manganya. Dan manga Demon Slayer ini kelihatan kayak bahkan tahun lalu itu kayak dia sales manga Demon Slayer itu tankobonnya ngalahin penjualan dari One Piece yang well di situ sih kayak ya yang jelas itu ya kalau lu kayak gitu yang jelas orang suka manganya ya. Nggak mungkin orang pada beli ribuan orang beli manga kalau orang nggak suka manganya. Tapi gue ngelihat di komunitas kok ada mulai banyak yang agak toxic sih ngebahas manga Demon Slayer ya, bukan animenya. Terutama sih kalau di ya Twitter. Jadi, nah ini makanya gue bilang kenapa agak miskin. Ya gue nyari ke Twitter buat cari drama. Enggak sekalian lo ini bahas yang dari info Twitter. Iya. Ya, tapi kayak gue ngelihat makin banyak nih kayak contohnya kayak gini yang apa orang nge-tweet kayak misalnya apa kalau lu nonton anime Demon Slayer itu anime yang nggak perlu diberi hit sama sekali, kualitasnya 10 out of 10. Tapi kalau lu baca manganya dan udah tahu endingnya, gue ngerti kenapa orang bakal sebel kayak gitu karena menurut gue ada banyak yang masalah di manganya. Itu yang versi agak lebih sopan lah ya. Banyak yang juga dibilang kayak I hate Demon Slayer so much, I hate this fucking manga. Ada yang bilang kalau bukan karena animasinya ufotable, ini manga sampah dengan cerita sama pacing yang jelek. Endingnya di rush ya dan seterusnya. Kalau lihat di Twitter dan juga mungkin kayak My Anime List, itu makin banyak gue lihat review-review yang kayak gitu yang baru-baru ini keluar gitu loh. Yang kelihatannya sih karena orang ngebaca di manganya lu ngebaca abis pada nonton animenya karena pengen tahu ceritanya lanjutnya gimana sih abis, karena gue nggak sabar nunggu season ketiga dan keempat Demon Slayer gitu loh. Dan ada beberapa faktor sih gue lihat, ada utama sih ada dari dua sih ya yang gue lihat di kritiknya utama terhadap manganya ya. Yang mungkin nanti bisa kita ngebahas satu persatu gitu. Dan pertama sih yang utama yang banyak mengkritik itu dari sisi artnya, yang banyak abis lihat dari animasinya Ufotable bilang itu kayak art dari manga Demon Slayer itu sampah gitu ya. Dan gue udah nunjukin beberapa panel kalau gitu ya Jan, yang kayak mungkin sih gue pengen nanya opini lo sendiri mungkin dari artnya dulu, kayak lo setuju, menurut lo gimana kalau dari artnya sendiri di Demon Slayer gitu loh. Buat manga bukan buat anime gitu loh. Anime nggak usah kita bahas. Karena kalau nanti kayak tadi ya, kayak sebelum kita tag kita udah ribut duluan. Ya. Sebetulnya sih ya itu kayak kita tadi sempat bahas sebelum ini. Untuk masalah kualitasnya ya. Untuk kualitasnya termasuk yang di pengarang, untuk kualitas artnya itu perkembangan termasuk cepat. Karena dari ya total cuman berapa episode ya? Cuman berapa chapter ya? Ya sekitar 250-an sih kalau nggak salah. 250-an ya? Yes, pendek. 250-an dia dengan tapi artnya dulu sih Jan. Kalau plot nanti kita nggak bahas lagi kayak iya, apa. enggak. Gua nggak bahas plot sih. Maksud gue sih dia dengan total segitu chapter dia bisa ke arah kualitas artnya itu. Artnya kan ini kita yang bahas kan. Iya. Untuk kualitas art yang sekarang, dan ini kalau nggak salah kan judul pertama dia ya.
Yes. Tapi Kalau nggak ya salah menurut opini lo dulu aja sih, Jen. hmm, Arte gimana? untuk Nggak untuk apa-apa, nggak usah. judul Hah? judul pertama dia itu ya termasuk yang dia perkembangannya cepet sih. Karena contohnya gini loh, yang kayak gini deh. Kita kayak pengarang-pengarang gede. Gua nggak usah bawa One Piece lah. Si Yusuke Murata. Ya Yusuke Murata Ya. ya kalau nggak salah ya. iShield ya. iShield, Yes. iShield coba lu lihat yang di One Punch Man sekarang kualitasnya. Itu ngedewa banget kan. Ya. Nah, tapi untuk nyampe ke level ngedewa itu dia perkembangannya itu paling enggak dia perlu berapa berapa ratus chapter sih gitu. Ya. Nah, dibandingkan dengan si Demon Slayer ini di mana yang di awal aja dia termasuk kualitasnya kayak iya not so bad sih. Kayak maksudnya nggak tipikal kayak komik lain yang awalannya itu yang ya ala kadarnya gitu, giliran di belakang yang bagusnya bagus banget, tapi ini kayak lu startnya aja udah termasuk bagus dan perkembangan itu udah termasuk cepet sih. Yes. Jan agak curang nih karena udah konversasi gue sebelumnya. Lo nggak mau tapi dikritik ya? tapi Ah, ya. tapi emang poin utama yang mau kita bahas di Salty ini adalah ya Yes. gue mempersingkat. Karena gue jujur aja sih ya. Nggak, ini gue ngejujur aja ya. Manganya kualitas artnya ya jauh di bawah kalau lu bandingin One Piece atau iShield atau yang lain. Ya Gue jujur aja di situ. itu ya. Kualitas artnya. Dan sama kalau lu bandingin art Ufotable, yes, dia jauh di Ya bawahnya. kalau Itu gue kalau jujur aja. kalau masalah itu juga ya itu tadi lah jangan dibahas lah. Gue jujur aja kalau gue objektif. Kalau sama aja kalau gue Gordon Ramsay ya gue ngerasain makanan dish 1 sama dish 2 dan dish 2 katanya shit ya udah shit. Kayak kualitasnya nggak nyampe gitu loh. Tapi ya itu tadi balik yang kayak gue bilang. Tapi sebetulnya untuk perkembangan kualitasnya ya tadi itu kan termasuk cepat sih. Yes, tapi yang sebelumnya lo point out ke gue gitu kan. Kayak makanya ya lo mencuri argumen gue. Iya, karena gue jadi kembalikin argumen. Karena gue tadi nggak pas lo gitu kayak oh ya dia termasuk cepet sih karena kayak contoh gue merasa stylenya si Tanjiro ini dia berganti style pedangnya itu ke yang terakhir ini itu masih karena gue suka yang waktu pas yang udah yang ganti stylenya ini itu termasuk cepet sih sekitar 100-an ya kalau nggak salah ya. Ya hampir 50-an ya. sih malah. Enggak 50-an kalau. Emang 50-an? Dia ganti style. Ya 50-an dia udah yang chapter dia ganti fire breathing kan. Sun breathing itu udah 50-an. Makanya itu di situ sih dia udah apa ya? Dengan detail-detailnya itu dia udah termasuk bagus jadi kayak iya. Wow. Cuma mungkin gue ngejelasin dulu kenapa drama kan ini penting karena ini mungkin banyak poin yang orang nggak nyadar ya. Orang beli Demon Slayer itu langsung pengen ngebandinginnya dengan dan menurut gue sih ya ada oke aja sih karena ya lu Demon Slayer katakan nomor 1 jual, lu lihat yang nomor 2 apa One Piece dan orang langsung banyak bilang kalau lu bisa taruh yang kualitas artnya beda di sini dan lu bilang kayak apa kenapa kok manga dengan art seperti ini bisa jadi nomor 1. Ada orang yang kritik di seperti itu dan untuk secara objektif gue bisa bilang yes. Tapi banyak tuh yang nggak mempertimbangkan gitu loh kayak lu lihat pengarangnya ya kayak gue sih impress banget sama pengarangnya Kimetsu no Yaiba ini. Kenapa? Karena ini lu kalau bandingin kayak lu tau kalau One Piece artnya itu Eiichiro Oda ada 15 tahun lebih buat ngasah artnya supaya sampai kayak gitu. Itu mangaka sama kalau lu mau bandingin Naruto, Kishimoto juga berapa 10 tahunan lebih gitu bisa ngasah sampai artnya jadi gitu. Pengarang Kimetsu no Yaiba ini dia tuh manga serialize pertama dia. Sebelumnya sih dia udah publish berapa tapi rata-rata kayak one shot atau kayak cuma manga-manga pendek. Dan bahkan alasan dia Demon Slayer dia serialisasi itu karena
pitch dia sebelumnya itu ditolak dan dia disaranin gimana kalau lu nge-publish sesuatu yang lu udah familiar source-nya, dan dia bilang, oh oke, gue seneng sama shonen, gue terinspirasi banyak dari Naruto, One Piece, dan JoJo, dan gue pengen bikin manga yang apa struktur ceritanya gue ngerti, jadi gue bikin kayak Demon Slayer. Dan menurut gue itu titik kuatnya Demon Slayer, dia tuh bisa jadi nomor satu cuma dari sisi cerita sama karakter karena dan dia nah udah apa ya, udah nguasain materinya di situ sih. Dan apa di bener-bener ya istilahnya lu ekstrak lah kayak apa sih dari shonen yang bikin orang nge-hype banget, dan itu gue taruh di 250 chapter yang kalau buat Naruto atau One Piece tuh bisa makan 500 sampai 1000 chapter. Kayak apa? Itu sih esensi Demon Slayer sih kalau menurut gue. Tapi orang tuh kayak lihat artnya terus kayak abis itu kayak agak gojlak, dibilang, ini kenapa sih kok manga yang artnya itu katakan dari manga tier B bisa masuk ke jadi nomor 1 gitu loh. Dan apa menurut gue agak nggak fair sih gitu, kayak orang ngebilang. Dan terutama sih ini juga orang ngebandingin karena apa? Ada dua grup sih. Satu yang gue lihat tuh yang abis nonton anime terus baca manganya kecewa dengan artnya. Yang gue sih gue nggak bisa nyalahin mangakanya ya, karena siapa yang dia tahu kalau apa? Gue ada manga populer terus yang adaptasi Ufotable. Kalau yang adaptasi Studio Pierrot atau yang lain ya mungkin kualitasnya apa? 11-12 lah. Iya, kayak Seven Deadly Sins itu kayak ya gue juga nggak tahu, mungkin lebih tai dari manganya. Oh iya, emang iya ya. Karena Seven Deadly Sins untuk kualitas art komiknya termasuk bagus. Iya. Gue ngomong anime aja. Makanya enggak, tapi maksudnya animenya segitunya. Ya gue parah banget ya, Jan. Kalau apa gue bisa liatin beberapa contoh. Kok tai sih anjir itu si Escanor nih. Ya, maaf kalau yang coba denger, tapi gue nunjukin orang beberapa contoh dari kualitas animenya. Kok aduh, si Meliodasnya juga cacat banget. Dan ini anime di mana gue bisa bilang kalau ada yang bilang oh enggak manganya lebih baik, dan gue nggak bakal argumen. Buat gambarannya ini tuh kayak meme yang mungkin kalau yang tahu meme ini apa, Naruto yang sebelum Shippuden. Kalau ada kualitasnya sama itu. Yes. Yang muka si Sasuke sama muka Naruto-nya itu kayak blur gitu, jadi nggak jelas. Dan orang nggak bakal ada yang ngebandingin ini dengan mangakanya kan, nggak ada yang bilang ke mangakanya artnya tai, ini salah studio anime. Dan kalau menurut gue di Kimetsu no Yaiba ini kebalikannya, gara-gara dia terima studio yang god tier kayak dan gue bilang yes, kalau untuk manga art One Piece itu lebih bagus daripada artnya Demon Slayer. Tapi kalau buat anime, kalau animasi ya, perbandingan animenya One Piece dengan Demon Slayer gue nggak bisa bandingin sih. Bahkan untuk One Piece yang movie. Kayak apa? Karena One Piece movie dan yang ini kayak ya tipikal film animasi biasa gitu sih. Ya, dan ini gue bukan ngetain loh, gue bukan ngebilang One Piece animenya jelek loh. Tapi Ufotable tuh di kelasnya sendiri lah, Jan. Ya kalau yang fans shonen mungkin nggak tahu, tapi kalau gue yang udah fans Fate, Ufotable tuh bikin orgasme mata gitu loh. Dan ya itu bukan salah mangakanya ya, emang studio god tier yang milih, ya bukan salah dia kan ya. Ya apa ya, ini gue sekali-sekali, dan ini kayak pernah gue ngobrol sama Eja juga, kayak ini gue sekali-sekalinya lebih ngerekomendasiin orang buat nonton animenya daripada baca manga. Yes. Dan gue nggak bisa nyalain lo juga, karena menurut gue anime Demon Slayer tuh ada nilai tambah lah gitu loh. Iya. Dan yang gue nggak yakin bisa ngomong ke semua adaptasi loh. Ada adaptasi yang gue bisa bilang malah banyak adaptasi yang nggak sedikit, banyak adaptasi yang gue bisa bilang gini, yang selalu gue bahas ke orang-orang adalah gue lebih prefer Slime gue lebih prefer baca novelnya malah.
Karena Iya. kan biasanya urutannya adalah lo kadang biasanya tuh ada yang light novelnya ada menarik, manganya oh ya manganya menarik tuh, booming, dibikin anime gitu. Nah itu biasanya kalau yang gue tangkap rata-rata tuh kayak makin lama tuh makin apa ya, kualitasnya makin menurun sih secara cerita. Iya. Dan itu yang gue dapet di Slime. Ya, kalau Slime karena banyak banget terutama untuk anime isekai sih, terutama untuk isekai. Yang isekai tuh gue banyak banget yang animenya rasa gue tuh kayak di speedrun gitu loh ceritanya. Iya. Kayak apa? Jadi bener-bener kayak poin-poinnya lu lewatin. Jadi kalau buat anime kayak gitu gue bisa jujur bilang lebih baik lu baca manga atau novelnya. Kayak apa? Karena adaptasi itu penting loh. Adaptasi nggak cuma lu lihat gambar panel komik terus lu gerakin sama lu kasih suara aja karakternya. Terus lu tambahin musik keren. Ternyata ada lebih banyak gitu loh Jan yang harus lu lakukan supaya bikin adaptasi bagus. Karena contoh yang adaptasi yang menurut gue caur ya. Itu yang apa isekai isekai lagi. Yang isekai smartphone itu loh. Aduh. Gue nggak tahu, gue nggak baca source sih. Itu emang bagus source. Mungkin lo nggak ini ya. Mungkin lo paling nggak lo tahu judulnya ya. Gue tahu Jan. Lo tahu judulnya kan? Itu gue coba, gue kan karena gue butuh hiburan gitu kan, gue baca komiknya dan gue nonton anime. Lu bayangin lo nonton animenya, tiap chapter, tiap episode minimal dapat 1 cewek. Ya udah kayak Pokemon. Itu apa enggak speedrun anjir? Iya udah kayak Pokemon aja, udah kayak Pokemon. Speedrun anjir, 1 episode dapat 1 cewek. Terus kayak gue giliran gue baca komiknya tuh kayak sebetulnya tuh ada ini. Jadi kayak bener-bener anime itu adalah versi speedrunnya si komik. Iya. Dan gue koreksi, gue bilang ngumpulin cewek kayak Pokemon karena menurut gue juga Pokemon lu sampai episode 5 atau 6 baru nangkep Caterpie deh. Makanya kan. Ayo. Jadi lebih cepat daripada Ash nangkep Pokemon. Gila nggak lo? Dan mungkin satu yang gue bisa bilang setara manga dan animenya itu apa? Arifureta, gue lupa nama itu ya. Gue Arifureta gue nggak gue nyentuh. Karena itu satu gue nonton animenya terus gue bilang ini anjing anime sampah. Tapi coba manganya gue baca. Sampah juga. Oke, manganya juga sampah. Oke, jadi bukan salah yang adaptasi. Iya, makanya gue kayak udah kesel sama manganya. Terus gue lihat jadi anime kayak anjing lah, udah sampah jadi sampah gitu anjing. Tapi itu satu gue bisa bilang oke, ini bukan salah studio yang adaptasi. Karena manganya gue rasa juga nge-speedrun plot. Iya. Ya. Sampah banget anjing. Ya itu sih satu yang untuk sisi artnya Demon Slayer ya. Tapi gue juga mungkin mau ngebahas sisi kedua kritik. Orang ada sih yang ngekritik story-nya ya, walaupun story-nya bagus. Yang utama sih satu kritik utama yang gue lihat itu berhubungan dengan ending-nya gitu, dan bukan ending sih tapi lebih arc terakhir. Banyak yang bilang tuh Demon Slayer tuh kayak endingnya crush gitu loh, kayak diburu-buru gitu, dan ada banyak plot yang gak ke-develop gitu, dan banyak yang bilang tuh kayak apa, beberapa konsep tuh kayak ya ini balik lagi ke fans One Piece dan Naruto yang salty sih kalau gue ngeliat. Kayak apa dibilang kenapa sih kok manga shonen ini nomor 1 kayak apa world buildingnya itu nggak kayak One Piece atau Naruto, nggak ada ngejelasin tentang apa kayak Akatsuki-nya, nggak ada One Piece itu kayak Grand Bell dan yang lain-lain, itu nggak ada plot gede yang ada twist-nya gede gitu di endingnya gitu loh. Malah ini sorry gue potong. Gue malah sukanya si Demon Slayer ini salah satunya adalah bukan anime tapi manga. Karena dia efisien. Yes. Terlepas dari ini ya, terlepas dari ending ya. Dia efisien. Gue punya awalan cerita tuh gara-gara keluarga gue diserang demon. Sampai si Nezuko juga kan jadi partial demon. Yangnya siapa? Dia. Oh ya udah berarti kita harus
belajar buat bisa ngebasmi dia. Dianya udah kebasmi ya udah. Yes. Efisien coy, bener, gue jarang banget gue nemu cerita yang efisien yang nggak dimakan tetebannya gitu. Dan ini satu ya Jan, kayak bukannya gue ngetain lagi One Piece atau Naruto ya. Gue akuin iya nggak ada kayak lore belakang layar yang gede kalau kayak di Naruto ya, ada tentang Madara, ada tentang masa lalunya Konoha gitu ya. Yang itu di Demon Slayer hampir ada sih tapi dikit banget gitu loh. Yang makanya tadi sebut aja gue setuju efisien. Tapi satu ini ya, kayak Demon Slayer menurut gue itu sengaja dibikin kayak gitu. Karena menurut gue tadi setuju aja dia pengen tuh ceritanya efisien. Kenapa? Ini bukan gue bilang kayak manga kayak One Piece atau Naruto jelek ya. Ya gue anak milenial yang baca Naruto dan One Piece dari zaman SMP sampai gue lulus kuliah gitu loh. Jadi nggak mungkin gue baca gitu kalau gue nggak suka. Tapi jujur kalau zaman sekarang ya manga dan anime udah mulai mainstream gitu loh Jan. Gue kadang-kadang ada dari teman yang normie dan beberapa ya minta kayak, gue pengen nonton anime, gue pengen rekomendasi. Demon Slayer tuh bisa manga yang gue bilang atau anime yang gue bilang, coba lu nonton Demon Slayer kalau misalnya buat teman baru. Nggak ada rasanya teman baru kalau yang baru mulai anime. Gue mulai anime, lu rekomendasi apa? One Piece. Kuno Pico. One Piece. Atau One Piece atau Naruto. Kalau zaman dulu kan gitu kan. Gue mau nonton anime nih yang menarik apa ya gitu. Terus kita kasih jebakan kan, Boku no Pico aja lo tonton, menarik kok. Tapi kalau sekarang gue jujur kalau ada temen yang bukan fans anime, ada nggak yang lu rekomendasi? Coba lu nonton Naruto. Nggak ada kan? Karena bukannya gue bilang Naruto atau One Piece ada yang nggak ada yang bagus, tapi gue bisa yakin kalau ada yang gue rekomen, abis dia nonton kayak 6-10 episode, dia bilang, kok plotnya agak slow ya? Iya, plotnya nanti bagus kok abis lu sekitar 200-300 episode. Iya. Gue nggak bisa rekomendasi anime kayak gitu ke mereka loh. Dan alasan kenapa kayak gitu itu karena banyak banget waktu di Naruto atau One Piece yang dihabisin ya untuk world building, untuk nge-set up background karakter, nge-set up dunia gitu loh. Iya. Yang untuk kalau lu otaku kuat, otaku yang hard nerd yang besar, dan kalau itu sesuatu yang bisa lu enjoy. Ya kayak aja lu main Dark Souls, lu pengen game, lu udah gamer yang ngechat yang udah kuat ya, gue pengen aja main game yang kuat. Tapi kalau buat yang penonton casual, itu bukan sesuatu jenis manga yang bisa gue rekomen gitu loh. Dan Demon Slayer gue bilang tuh salah satu yang bikin dia bisa bagus tuh yaitu efisien. Dan jujur buat maklum ya, untuk lelaki seumur gue yang udah mulai tua, gue ngerasa gue baca Naruto dari awal sampai tamat. One Piece gue karena belum tamat. Dragon Ball gue baca awal sampai tamat, tapi gue nggak yakin kalau sekarang manga atau anime itu keluar sekarang gue bakal bisa baca itu sampai akhir. Bukannya gue nggak suka ya, gue tetap bilang gue suka Naruto atau gue suka Dragon Ball atau gue suka One Piece. Tapi gue udah nggak ada waktu gitu loh buat buat apa? Buat baca ribuan chapter. Karena bahasanya gini, contoh kayak game. Gue sekarang game di HP. Kalau dulu kan lo tau sendiri gue kan, Genshin, PUBG, ML, yang gitu kan yang grinding dan ya perlu waktu banyak, itu gue mainin. Tapi kayak sekarang di HP gue ya udah ngonggok gitu aja. Iya. Karena kayak gue sekarang ya kayak gue butuh hiburan. Ya udah, tapi gue cuma ada waktu dikit, ya udah idle game. Iya. Kayak cuma tek gitu doang bentar terus udah tinggal. Dan itu sama aja kayak ke komik ya, pokoknya ke bacaan gue dan juga tontonan gue, ya gue lebih nyarinya yang gitu aja sih, yang gue nggak usah ya yang compact, efisien gitu. Setuju, gue setuju, dan itu bukan sesuatu yang jelek gitu loh. Karena gue ngerasa tuh banyak orang yang konotasi kalau ini anime kasual itu kesannya jelek gitu loh. Kayak menurut gue kenapa harus jelek gitu loh, kayak kalau emang pengarangnya pengen bikin ceritanya pendek, pengen bikinnya segitu, maksudnya dia cuma pengen 250 terus tamat, dia nggak pengen bikin One Piece yang gue lupa sekarang One Piece udah berapa ribu? Udah 1000, baru 1000 kok.
Rasa gue 1.500 lebih deh, Jan. Enggak, 1000. Ya udah ribuan chapter kayak gitu, belum tamat juga. Terakhir gue baca tuh 1069 kalau nggak salah. Ya, seingat gue juga udah 1.000 ke atas gitu kan. Ya apa lu bisa salahin pengarangnya kalau dia pengen apa? Enggak, gue cuma pengen bikin 250, gue udah tahu awalnya gimana, endingnya gimana, dan gue pengen selesaiin segini gitu loh. Kayak menurut itu gue nggak jelek, dan menurut gue juga nggak salah juga kalau lu pengen kayak Oda yang ya udah gue pengen 1.600 chapter baru tamat ya oke juga gitu loh. Tapi gini, kalau gue sih gini, kalau gue sekarang lebih prefer kayak si yang pengarangnya Demon Slayer daripada Oda. Kenapa? Coba sekarang orang udah nungguin nih, oh iya udah spekulasi semua. Oh iya udah bikin tamatnya tuh nanti ceritanya gini gitu kan, udah pada bayangin ending. Terus tiba-tiba kayak pengarangnya bersep, tiba-tiba mati. Mau gimana coba? Itu Miura meninggal tuh gue bener-bener apa? Karena banyak orang juga yang sama kayak itu argumennya kayak lo ya, kayak apa? Demon Slayer tuh rasanya endingnya dicepetin. Kenapa nggak dia hiatus aja kalau bingung, terus lanjutin aja di 2-3 tahun lagi. Ada loh yang argumennya kayak itu loh, Jan. Oh, serius? Itu apa ya? Kayak agak aneh sih. Iya, dan ya gimana ya? Gue mungkin sih lu bisa aja ambil approach gitu kayak Miura, tapi jujur gue masih bilang Berserk tuh salah satu manga yang terbaik yang gue pernah bisa baca. Tapi jujur Berserk tuh sehabis Miura meninggal tuh gue agak sakit hati gitu loh. Bukan sakit hati ke Miura, tapi kayak agak sedih aja gue ngeliat manganya. Dan gue lebih gimana ya, mungkin umur juga ya, kayak gue lebih prefer kayak Demon Slayer ya udah ending gitu loh, gitu aja. Ada rasa gue tuh ini karya yang udah finish loh. Sementara gue ngeliat Berserk ini masterpiece yang bagus, tapi mungkin gue masterpiece yang nggak bakal bisa pernah sempurna gitu, nggak bakal pernah selesai. Sama juga kayak Hunter x Hunter, Togashi. Iya anjir, masih banyak yang ngarepin lanjutannya anjir. Iya. Kayak cuman gini, semua balik lagi gini deh. Apa ya, gimana pun juga kayak gitu. Miura udah ngerjain Berserk berapa lama? Ya pasti semua ada tahap kayak lu drive-nya udah hilang gimana sih? Iya. Gitu loh. Nah ini kalau buat gue sih ya, daripada si pengarangnya Slayer ini ngerasa ya drive-nya udah hilang. Karena kalau drive udah hilang dan dia paksain mau lanjut juga, ya lo apa ya, bukan kerja dari hati lah bahasanya. Yeah. Lo berasa juga efek ke story lo juga. Jadi kayak ya lo kalaupun lo udah hiatus, oh iya kalau lo gak ada ide gini-gini, terus lo hiatus dulu, lo masih yakin nanti di dalam ini lo masih ada drive untuk melanjutin cerita? Itu feeling gue yang terjadi sama George R.R. Martin yang penulis Game of Thrones aja. Dia udah 5. Dia yang pas terakhir itu gitu ya? Mending terakhir itu dia dari seri diadaptasi ada lebih dari berapa tuh 8 season. Dari season pertama diadaptasi sampai akhir dia tuh cuma ngeluarin kayak 1 buku. Dan habis itu makanya akhirnya itu serinya selesai duluan daripada novel ya. Karena novelnya dia tuh kayak nggak tahu writer block nggak tahu apa, itu kayak nggak selesai sampai sekarang. Dan dia bilang selesai, gue kira udah selesai. Belum. Dan sampai dia bilang tuh kayak novel berikutnya yang keluar nih, Winds of Winter, dia bilang ini masih belum tamat ceritanya, menurut gue masih ada 2 buku lagi, abis ini baru ceritanya tamat. Kayak what? Kayak ya bisa aja lo kayak sebagai author gitu loh. Dan apa? Gue ngerti sih, karena menurut gue juga ada beberapa, memang sih menurut gue ada beberapa aspek Demon Slayer yang agak diburu-buru gitu loh, yang kayak menurut gue karakter ini mungkin kalau kasih 2-3 chapter lagi mungkin bisa lebih dikembangin gitu loh. Ada sih gue ada gitu. Tapi gue ingetin juga buat yang pada pembaca kayak Naruto, bahkan abis ribuan chapter nggak pernah ada fokus kayak ke karakter kayak Tenten yang nyampe itu jadi meme kan ya. Kayak apa? Kayak Madara yang diintroduce lebih telat, lebih banyak development-nya daripada Tenten yang udah diintroduce dari chapter-chapter di bawah 50 gitu loh. Sampai terakhir kan nggak ada fokus ke Tenten kan? Nggak ada. Kayak Tenten, oh iya nih tetap masih ada kok, masih hidup kayak gitu loh. Iya, dan banyak yang karakter lain kayak apa,
Neji sih enggak sih, tapi kayak apa, kayak Choji, kayak Ino, yang karakter yang tadinya di arc-arc awal itu lu bikin nge-hype, lu seneng anak-anak ini, terus akhirnya enggak, di akhir endingnya tetap fokusnya ya kayak yang dikembangin ya cuma Naruto, paling Shikamaru, Sasuke gitu loh. Ada banyak karakter yang kurang dikembangin gitu loh, dan itu dia udah berapa ribu chapter gitu loh. Si Yang Laler aja kan nggak pernah, Laler lebah itu kan nggak pernah nongol lagi kan? ya gue nyampe Pas lupa namanya. semenjak Ya. semenjak art Uh, yang gini apa uh, Chunin tes itu. Habis gue itu lupa kayak nggak pernah kelihatan lagi. gue lupa yang Iya kan? serangga Pak. Iya. Dan gue lucunya, dan serangga itu lucunya kalau inside joke di Naruto kan dia yang kelupaan terus, dan di sini gue juga lupa namanya. Iya kan? Ya, kayak banyak banget karakternya kayak gitu loh, dan itu udah ribuan chapter, dan menurut gue ya gimana ya, ini bukannya menurut gue itu bukan kritikan nggak valid ya, menurut gue sih itu kritik valid, tapi sadar aja ya kayak lu bisa mau nambahin berapa puluh chapter tapi belum tentu lu bisa puas gitu loh, kayak apa, kayak karena kadang ya itu bisa aja sih kayak apa, kayak gue ini karakter side character pengen gue kembangin lagi, jadi gue nambahin 1 chapter, 2 chapter, 3 chapter, terus akhirnya itu meledak jadi 100-200 chapter, dan akhirnya cerita utama lo malah belum berkembang gitu loh. Karena itu kadang yang gue juga lihat terjadi di Naruto gitu loh, kayak Naruto tuh gue sempat hampir drop off, tapi gue ngikut lagi begitu ada arc yang perang shinobi keempat gitu loh. Iya benar. Nah, karena sebelumnya tuh gue lihat ada arc yang gue seneng side karakternya di develop, ditambahin, tapi supaya biar dia nge-develop itu ada arc di mana kayak Naruto tuh nggak ngapa-ngapain. Jadi karakter utama lo tuh kayak ada arc di mana Naruto tuh kayak ya cuma latihan atau dia lari-lari ngejar Sasuke, yang tapi dia nggak kontribusi ke cerita utama gitu loh. Jadi Dan ada trait. ya kayak pernah gue cerita ke lo, kayak ya kalau Naruto itu karena dengan panjangnya cerita ini, jadi pasti ada fase on off-nya, kayak nggak usah gitu lah, One Piece juga gue ada fase on off ya, kemarin gue sempat off gara-gara pas udah yang baru ini kayak ya anjir nih kelihatan banget udah bete anjir tuh lanjutin One Piece sebenarnya, karena plot lama dipakai lah kayak kayak nggak itu loh, nggak gampang. Dan ya bukannya gue juga bilang Demon Slayer karena dia nggak ikut trop gitu lebih bagus daripada One Piece atau Naruto, gue nggak bilang itu, cuma kayak maksudnya sadar aja nggak ada manga yang sempurna gitu loh, kayak mau lu panjangin belum tentu lebih bagus juga. Kira-kira begitulah ya untuk episode hari ini. Panas juga ya, Jan. Panas. Ya, untuk yang episode hari ini kita kira-kira bahas untuk 3 itu aja, dan ya semoga nanti di next episode kita menarik ya. Juga kondisi kayak gini, ya itu tadi kayak di awal saya bingung juga mau bahas apaan. Film belum ada yang menarik. Unai masih akhir Maret nanti. Gue nggak tahu sih, gue nggak nge-hype. Ya trailer Doctor Strange baru keluar sih, Jan. Tapi nggak banyak yang mau gue bahas juga sih di situ. Kayak iya udahlah, masih trailer, paling bikin spekulasi doang. Iya. Ya itulah. Ya sudah begitu. Jadi mungkin mengingatkan sekali lagi kepada semua. Ya harapnya ini tadinya sih pengingat yang nggak usah diulang lagi, tapi kelihatannya nggak habis-habis. Jadi tetap tolong jaga diri setiap hari bagi semua. Pakai pelindung kemana-mana jika perlu, jaga jarak, dan kalau lu nggak perlu keluar ya jangan keluar dulu. Kalau lu ya memang kerja ya nggak apa-apa, tapi kalau lu nggak perlu cuma mau hahaha ya mungkin pikir untuk hahihi di rumah dulu lebih banyak daripada hahihi di luar gitu. Jangan lupa juga untuk kondisi sekarang, karena juga cuacanya didoping dengan jaga kesehatan. Karena gue udah pengen banget nih pandemi habis ya. Dan kok rasanya makin lama makin menjauh bukan makin mendekat, tapi ya udahlah. Dunia seperti itu, sudah diterima saja.
Oke, hari ini sampai sini. Ya, sampai sini aja. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Sampai bertemu next time. See you, bye-bye. Bye-bye.